Di rumah inilah Ahmad Rizkon Hamami dilahirkan pada 29 Agustus 1974. Anak kedua dari 5 bersaudara ini dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang guru ngaji yang terkenal di desanya. Nama aslinya adalah Ahmad Rizkon Hamami. Nama pemberian orang tua Ahmad Rizkon, dan Hamami adalah nama bapak saya. Kami dari 5 bersaudara dan saya adalah anak kedua. Bapak saya ini seorang pengajar, beliau mengajar ngaji. Beliau ini tiap hari waktunya habis untuk mengajar. Pagi beliau ke madrasah, kemudian habis asar nanti ngajar di diniyah, di masjid tempat saya besar, persis di depan rumah. Habis maghrib, bapak saya juga langsung ngajar ngaji, dan nanti habis isya, bapak saya juga akan mengajar keliling kampung. Dari kampung satu ke kampung berikutnya, ngajar masyarakat dengan menggunakan tafsir Al-Ibris. Sejak kecil Rizkon telah diajari nilai-nilai agama, disiplin, dan kepatuhan kepada orang tua. Apa yang dilakukan oleh bapak saya yang habis waktu itu mengajar ini menjadi sesuatu yang tertanam di benak kami, anak-anak beliau. Ternyata itu membentuk mimpi kami. Bapak saya ini tiap malam bangun tahajud, kemudian setelah tahajud beliau akan berdoa, dan kami tahu persis dan kami mendengar tiap hari beliau bangun malam, doanya cuma satu, menjadikan anaknya bisa mengajar semua dan mau mengajar. Dan alhamdulillah dari 5 bersaudara semuanya adalah hidupnya untuk mengajar. Rizkon memiliki impian yang besar. Untuk itu, ia tahu bahwa pendidikan adalah kunci. Ia tidak pernah kehilangan semangat untuk belajar. Tahun 1986, Rizkon lulus dari SD Negeri Kepuh. Dan kemudian, ia melanjutkan ke SMP Negeri 2 Limpung, Batang, Jawa Tengah. Saya habiskan waktu itu 6 tahun di SD, kemudian 3 tahun di SMP 2 Limpung. Dan alhamdulillah, sebenarnya saya tidak terlalu rajin, tapi karena mimpi saya besar itulah kemudian saya harus senang membaca. Dan setiap kali baik di SD ketika ada ujian nasional, saya lulusan terbaik, bahkan di wilayah saya. Saya belajar ngaji ke bapak saya belajar tajwid juga ke bapak saya, di diniyah sore. Selain ke bapak saya juga ke para ustadz-ustadz di daerah kami, guru-guru kami, dan kiai-kiai di kami. Tapi alhamdulillah yang baik. Dan ini ilmu ini ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ya memang tak dongakan nyata nih kalau guru ini pun ya mungkin Ahmad Rizkon itu ilmu yang barokah, yang manfaat nih. Ada satu majalah yang bapak saya langgan dan itu terbit tiap minggu, namanya Penyebar Semangat. Dan ternyata kebiasaan saya membaca Penyebar Semangat ini menjadi input yang luar biasa. Dari situ saya kemudian bermimpi untuk mengejar sesuatu. Dari majalah Penyebar Semangat ini saya tahu bahwa ternyata di Indonesia tidak banyak ahli Jawa. Dan konon bahkan saya tahu dari majalah ini, untuk menjadi ahli Jawa, seseorang itu tidak bisa hanya sekolah di Indonesia. Dia harus kuliah di Leiden, karena pusat kajian Jawa itu ada di Leiden. Dan itu mimpi yang saya pupuk, dan itu tertanam dan terinternalisasi lama itu. Bahkan karena mimpi itu juga saya semangat belajar bahasa Inggris dari SD. Salah satu alat yang menjadi sahabat setianya adalah radio. Ia tahu bahwa bahasa Inggris adalah kunci untuk membuka pintu menuju dunia luar. Dan ia tak ingin melepaskan peluang itu. Dan itu sambil jalan menuju sekolah itu saya mendengarkan radio ABC itu dari Australia. Dan radio itu saya pakai untuk mendengarkan tidak cuma ABC, tapi juga VOA dari Amerika, bahkan BBC. Di situ saya belajar bahasa Inggris, dan karena mimpi awal saya ingin bisa tembus bagaimana kuliah di Leiden.
Tahun 1989, Rizkon lulus dari SMP Negeri dan melanjutkan pendidikannya di SMA Takhasus Al-Quran di Wonosobo, Jawa Tengah. Selama di SMA ini, ia memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah. Matur ke bapak saya dan saya bilang, Pak, izinkan saya pergi ke pesantren, biarkan saya tidak usah sekolah, tidak apa-apa, tapi saya pengen hafal Quran dan saya akan masuk pondok Mbah Umar itu. Atau kalau tidak, saya pergi ke Mbah Arwani di Kudus. Lalu bapak saya bilang, Nang, kowe kudu sekolah. Hafal Quran saya nggak cukup, mondok saya nggak cukup, dan kamu harus sekolah. Maka kemudian bapak saya, sudah nak, kamu saya kirimkan ke sebuah pesantren di daerah Wonosobo, di kaki Gunung Dieng di Jawa Tengah, ke pondok namanya Pondok Al-Asy'ariyah di Desa Kalibeber oleh kiai yang karismatik namanya Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz. Tahun 1992, Rizkon lulus dari SMA Negeri. Ia berusaha mengejar mimpinya untuk sekolah ke Leiden, Belanda. Akhirnya, perjuangannya membuahkan hasil. Saya terkesan dengan buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan di Indonesia yang namanya Harun Nasution. Yang dulu mimpi saya bikin Leiden gara-gara saya membaca bukunya Harun Nasution, lalu saya baca riwayat hidup Nasution di belakang itu. Dan itulah kemudian saya bermimpi saya harus ke Timur Tengah dan saya harus belajar ke Mesir. Tapi ternyata Allah memberikan jalur lain. Saya tidak ke Mesir, tapi saya mendapatkan beasiswa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk kuliah di Baghdad dan kuliah di Jami'ah Saddam lil Ulum Al-Islamiyah. Dan sebelum itu saya masuk dulu undangan saya di Ma'had Al-Ali li'i'dadil a'immah wal khutaba, sekolah tinggi untuk mencetak imam dan khatib. Dan karena ini pertama kali saya kuliah di luar negeri dan tidak ada teman saya, itu saya orang asing satu-satunya di perguruan tinggi ini. Maka kemudian ketika pada suatu saat saya ujian fikih, pelajaran fikih itu kan menggunakan muqarrarnya, referensinya dipakai itu kan kitab fikihnya Abu Hanifah. Saya masih menggunakan jawaban ilmu yang saya peroleh dari takrib fikih Syafi'i dan juga Safinah dan kitab-kitab fikih Syafi'i yang lain. Saya baru ngeh itu nanti setelah keluar dari kelas, ternyata saya salah menjawab. Dan saya pertama kali ujian dapat nilai 0. Nol besar. Kenapa? Salah menjawab. Dan setelah itu kemudian saya melanjutkan kuliah di Jami'ah Saddam lil Ulum Al-Islamiyah, program strata 1. Jurusan waktu itu adalah fikir Islami, dakwah aqidah. Di tengah satu blokade ekonomi oleh Amerika waktu itu pasca Perang Teluk, tapi itu justru menggembleng mental saya harus selesai, saya harus kuat, dan saya harus menyelesaikan kuliah ini dengan kondisi yang serba terbatas. Selain blokade ekonomi, perang. Karena waktu itu pasca Perang Teluk pertama nanti disusul oleh perang kecil-kecil. Jadi kami itu kuliah tiap malam itu di tengah hujan peluru itu. Pertama ketakutan, tahun kedua ketiga sudah nggak takut lagi. Dan kami kalau ada perang naik ke atas, ikut ke lantai paling atas kemudian melihat perang itu. Kebiasa itu. Tapi kalau perang besar itu sempat kemudian kami diungsikan ke Jordania selama hampir 2 minggu. Tahun 1998, Rizkon lulus dari Saddam University for Islamic Studies, Baghdad, Irak. Kemudian, ia berusaha mengejar beasiswa lagi untuk melanjutkan ke jenjang S2. Kemudian saya waktu itu lihat visa saya belum habis, dan ini eman kalau saya langsung pulang, dan saya memang rencana tidak ingin pulang, dan sama sekali saya harus pindah ke negara lain. Di waktu saya selesai kuliah itulah kemudian apply ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri seperti mimpi saya waktu itu. Sambil menghabiskan waktu itulah kemudian saya belajar ke Mufti Irak, Syekh Abdul Karim Mutaris, karena visa sudah tinggal berapa, dan saya pamitan ke Syekh Abdul Karim Mutaris. Beliau sempat menangis, dan karena visa yang saya peroleh itu India, maka kemudian saya berangkat ke India. Dan saya tidak ada niat untuk belajar di sana. Niat saya hanya transit.
Saya transit di sana, kemudian sambil nunggu panggilan dari Leiden, bahkan dari Kanada, dari Amerika, nge-apply saja ke Delhi University. Iseng saja, nanti sambil nunggu siapa tahu untuk perpanjang visa kan. Oke, saya coba. Lalu saya berangkat ke Delhi University dengan membawa ijazah, berkas, dan saya daftar di Delhi. Ternyata seminggu berikutnya saya diterima. Diterima di Delhi University, jurusannya filsafat. Saya mengambil double degree. Saya ngambil di Jamiah Millia Islamiyah untuk Islamic Studies. Jadi di Delhi saya ngambil filsafat, di Jamiah Millia Islamiyah saya ngambil studi Islam. Di situ baru kemudian saya bisa menyelesaikan kuliah di Jamiah Millia Islamiyah itu, dan kemudian termasuk saya menjadi lulusan yang terbaik di kampus tersebut. Selesai kuliah di India, saya langsung nge-apply untuk kuliah S3. Kemudian sudah dapat panggilan S3 di Jamiah Millia untuk melanjutkan kuliah. Saya mengajukan beasiswa juga ke Vice Chancellor waktu itu, rektornya, dan dalam proses. Di tengah proses itulah kemudian ada ultimatum dari waktu itu calon mertua. Ultimatumnya cuma satu, pulang, lanjut S3, atau hilang S3. Maka kemudian tidak ada pilihan lain, saya pulang, saya datangi mertua saya, dan kemudian saya menikah dengan istri saya yang sekarang, Profesor Najlatun Naqiyah. Dari pernikahan ini, Rizkon dianugerahi 2 orang anak, yaitu Nazrin Hamami dan Imtiaz Hamami. Kemudian, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2015, ia lulus dengan predikat yang memuaskan. Impian untuk mengejar ilmu di luar negeri akhirnya terwujud. Tahun 2008, Ahmad Rizkon Hamami berhasil ke Amerika dengan program leadership. Tahun 2015 ke New Zealand dengan program fellowship. Dan tahun 2019 ke Leiden University dengan program research. Sejak kecil itu sudah menampakkan kecerdasannya, lincah, cerdas, banyak humor. Pernah suatu saat di waktu SMP itu kecelakaan, kena otaknya, kena koma, 1 minggu koma dia. Ketika bangun dari komanya 1 minggu, tambah cerdas. Nah, itu Rizkon. Ya. Itu dia mendalami bahasa Inggris, sampai-sampai bawa kamus di mana-mana. Ya. Kamus tuh dibawa tulisan tangan sendiri. Dari anak-anak bapak iki ono sing apal Al-Quran, terus ono sing intelek, dan itu bahasa bapak saya. Mohon maaf, ini orang kampung. Dan ternyata itu tidak keinginan, tapi itu adalah doa bapak saya. Dan alhamdulillah anak pertama bapak saya hafal Quran. Jadi kakak saya itu hafal Quran di pesantren Al-Asy'ariyah. Kemudian yang kedua, mimpi bapak saya anaknya ada yang menjadi intelek. Awalnya saya nggak tahu. Bapak saya tidak menjelaskan intelek itu apa. September 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia memutuskan Dr. Ahmad Rizkon Hamami dinaikkan jabatannya menjadi guru besar bidang ilmu filsafat Islam di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan alhamdulillah semua ini berkat mimpi, harapan, terutama doa dari bapak saya dan doa dari ibu saya. Dan saya berterima kasih pada bapak ibu saya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih saya ucapkan pada Menteri Agama Gusmen. Terima kasih pada Pak Dirjen Ali Romdoni. Terima kasih pada Direktur Bapak Inung Zainul Hamdi. Terima kasih juga kepada Bapak Aziz Hakim. Dan terima kasih pada Gus Rohman Basori. Dan juga ucapan terima kasih pada para guru-guru saya. Terutama ucapan terima kasih pada Bapak Rektor Profesor Dr. Maftuhin. Beliau adalah guru saya di sini dan beliau juga yang banyak menuntun saya. Terima kasih saya kepada Direktur IJIR dan seluruh peneliti IJIR
Terima kasih saya pada Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat. Terima kasih pada mertua saya dan semua orang yang telah berjasa membantu saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kini, Profesor Dr. Ahmad Rizkon Hamami LCMA menjadi guru besar ke-27 di Kampus Dakwah dan Peradaban UIN 1 Tulungagung. Selamat Prof.